Mungkin fokus tapi fokusnya ngambang gitu loh, yang tahu-tahu tahiyat akhir, tahu-tahu udah gitu. Jam 2 apa 2:30 pagi gitu ya, terus udah gitu kan setan-setan itu kan standby itu dari pagi kemarinnya gitu kan, udah dengan dandanannya. Jadi pas lagi abis take gitu kan udah pada turun, tiba-tiba ada satu sisa gitu pas buka, apa nih ganjalnya, setan ketiduran. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya biar makin asik. Selamat nonton. Halo Sobat 21, kami dari cast Hanzab. Saya Yasamin Jasem berperan sebagai Rahayu. Saya Aswendi Beging Suarang berperan sebagai Pak Des. Saya Tika Brapani berperan sebagai Nuning. Karakter aku, Nuning itu adalah ibu tiri dari Rahayu. Ibu tiri yang tidak jahat tapi ya, nah hidupnya sebenarnya lurus-lurus aja, baik-baik aja. Tapi memang ada sesuatu yang aneh melihat latar belakang mantan suami saya juga seorang dukun, sehingga paradigma masyarakat saat itu juga kayaknya keluarga nggak baik deh gitu. Nah ditambah lagi setelah anak saya Rahayu yang mulai macem-macem, disitulah muncul yang aneh-aneh. Karakter saya berperan sebagai Pak Desentot. Pak Desentot itu adalah omnya, pamannya dari Nuning dan opanya dari Rahayu. Nah, saya mendapat amanah dari kakak abang saya yang menjadi suaminya Nuning untuk menjaga mereka berdua. Tapi dalam perjalanannya dia dicurigai justru ingin mengangkali atau mengambil harta warisan dari mereka. Itu aja. Jadi Pak Sundar harus berteguh untuk menghadapi tuduhan-tuduhan itu. Kalau Rahayu sebenarnya remaja yang normal-normal aja awalnya. Seperti yang Ibu bilang, awalnya kita baik-baik aja sampai ada suatu kejadian yang memang merubah Rahayu dan relationship Rahayu dan keluarga dan orang-orang sekitarnya 180 derajat karena bapaknya dibunuh di depan mata dia sendiri yang bikin dia jadi trauma, dan juga karena pressure dari tetangga-tetangga dan orang-orang sekitar yang menuduh enggak soal keluarganya yang bikin dia jadi dendam, jadi marah, jadi gampang berpikir negatif terhadap orang-orang di sekitar. Itu yang pertama emang castingnya lucu-lucu semua. Saya yang paling tua paling di situ, jadi saya menikmati aja kelucuan-kelucuan yang ada, yang kalau lagi bete begini, kalau si Jasuko lagi bete gitu. Ini biasa dalam situasi syuting itu kan ada saat-saat bad mood ya, terus bagaimana mereka mengatasinya sendiri, itu yang saya perhatikan. Waktu lagi syuting, untuk biar nggak stres juga, biasanya tim make up, karena kan kita duduknya paling dekat sama tim make up dan wardrobe, mereka pasang musik gede-gede terus nari-nari sambil nunggu set gitu biar kita nggak bosen. Itu yang kalau aku inget lucu banget sih. Oh, terus banyak setan ketiduran. itu kan udah jam 2:30 pagi gitu ya, terus udah gitu kan setan-setan itu kan standby itu dari pagi kemarinnya gitu kan, udah dengan dandanannya. Jadi pas lagi abis take gitu kan udah pada turun, tiba-tiba ada satu sisa gitu pas buka, apa nih ganjalnya, setan ketiduran. Dia pada bergelimpangan gitu, dari yang pocong lah, apa tuyul lah, semua dong ya. Sampai jadi antara mengumpat sama beneran setan sih, setan ketiduran gitu. Ganzab itu memang yang menggoda pikiran dan menggoda fokus kita betul. Mungkin untuk beberapa orang yang udah wudu terus udah pengen sholat, tiba-tiba kepikiran yang lain gitu, yang bikin oh ya tadi mau ngapain ya gitu. Mungkin fokus tapi fokusnya ngambang gitu loh, yang tahu-tahu tahiyat akhir, tahu-tahu udah loh begitu. Itu beberapa kali. Ya, pada waktu itu memang heboh ya, karena itu menyangkut ritual agama gitu. Ada pihak yang setuju, ada yang enggak.
Terus dia mulai muncul undang-undang, gimana sih bikin undang-undang soal santet itu kan. Itu juga susah, pasalnya mau dibikin pasal apa, pasal santet juga susah dibuktikan kan. Sempet tahu di berita, cuman di masa itu sih nggak terlalu concern ya. Lebih ke pas mau bikin film ini malah pas Mas Anggi bilang ini mau dikaitin sama itu, terinspirasi dari itu gitu. Jadi paling ngeriset-riset dari Google misalnya kayak gitu-gitu sih, baca-baca aja dari berita gini gimana sih dulu kayak gimana sih gitu. Nah akhirnya dari situ dibawa vibes-nya ke cerita ini gitu. Sebenarnya basicnya itu saya agak-agak penakut ya anaknya ya gitu. Jadi saya terakhir aja nonton film horor itu ya karena premier filmnya suami saya ya, Pengabdi Setan yang pertama. Jadi abis itu nggak pernah nonton lagi karena kalau nonton bioskop itu kan selalu tutup telinga sama tutup mata, jadi ngapain ada di situ gitu loh. Nah, makanya pas ditawarin dari dulu tuh ditawarin horor tuh aduh ntar dulu deh gitu. Nah terus baru nih sekarang karena sejak pakai hijab pun tawaran yang masuk itu mungkin agak mainstream ya, cerita-cerita religi, mungkin drama religi, jadi mikir aduh malas gitu loh, nggak mau tiba-tiba datang horor lah. Oh mungkin this is the time gitu, karena sutradaranya pun kan Mas Anggi udah pernah kerja sama bareng, jadi aku ngerasa untuk sesuatu yang baru seenggaknya kalaupun nanti aku takut atau apa, seenggaknya aku punya temen yang fun lah di lokasi, maksudnya udah tahu cara kerjanya kayak gimana, jadi aku memutuskan untuk ngambil ini. Nah perasaannya ya lebih ke excited, tapi juga ternyata ini yang lebih melelahkan sih. Kalaupun ada tawaran horor lagi mungkin aku akan mikir-mikir karena memang banyak gabungan antara teknis, terus ada efek, terus udah gitu dimasukin emosi juga, terus take berkali-kali, terus jam tidurnya kebalik, itu kan ternyata oh capek juga ya gitu. Tapi ya kan cukup tahu ya, kalau nggak nyoba kita nggak akan tahu. Kalau ditawarin lagi, wah ini biro. Film Kansab ini film yang agak berbeda ya, dia film yang juga memuat beberapa pengetahuan buat saya, pengetahuan tentang hal-hal mistis kayak gitu, juga pengetahuan tentang doa-doa yang untuk mengkanter mistis seperti itu yang berbeda. Yang kedua juga dramanya cukup menarik karena ini rumit sampai sekarang saya lupa sebenarnya saya ini pamannya dia, tapi dibikin complicated gitu Mas Anggi ya. Jadi kompleks banget sih seperti itulah. Itu juga sehingga dramanya juga cukup menarik gitu. Jadi tidak melulu film horor yang sekedar nakut-nakutin gitu ya. Orang ditakutin dengan efek, ditakutin dengan macam-macam itu. Tapi ini dramanya juga bisa diikutin yang menarik. Kebetulan pemain-pemain bagus juga di drama gitu, seperti itu yang bisa penonton jadi terbawa gitu. Kalau untuk nonton film-film seperti horor dan sepupu-sepupunya, thriller, gore gitu-gitu bukan tipe tontonan aku banget. Sebenarnya begitu. Cuman belakangan ini di usia aku sekarang ini lebih banyak dapat kesempatannya dan kayaknya punya ruang untuk explore lebih banyak di horor secara karakter. Walaupun secara cerita ya horor gitu ya, cuman dengan cerita horor kan bisa banyak ya. Kalau Kansab ini lebih ke mistis pada zaman itu di daerah gitu kan. Mungkin di horor-horor berikutnya dan yang kemarin-kemarin juga beda secara cerita gitu. Jadi lebih ke ya udah bisa explore ya di sini, benerin yang ada untuk ya udah explore di sini dulu aja gitu. Halo Sobat 21, semoga lebaran ini semakin berkah ya. Jangan lupa saksikan film Kansab 19 April 2023 di bioskop. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.